Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di hari yang mulia ini, tepatnya di tanggal 1 di bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya, kesempatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Tentunya kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus mengabdi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan kita diciptakan di atas permukaan bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga saat ini. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di hari yang mulia ini kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama di hari yang mulia ini, kata para ulama, yaitu memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba-Nya. Nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ketika kita telah mengatakan bahwasanya Rabb kita, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan keistiqomahan. Kemudian kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ketika dia telah mengakui bahwasanya Rabb-nya, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hamba tersebut telah melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka di akhir-akhir hayatnya menjelang kematian hamba tersebut, saat sakratul maut, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Fussilat di ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguhnya orang-orang yang telah mengatakan bahwasanya Rabb-nya adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tiba waktu salat, ketika azan berkumandang, dia meninggalkan aktivitas dunianya, bersegera menuju ke masjid, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hadapannya ada maksiat, dan dia bisa melakukan maksiat tersebut, tetapi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan maksiat tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Maka para malaikat akan turun. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat ketika hamba tersebut dalam keadaan sakratul maut, menjelang kematian. Apa yang dikabarkan oleh para malaikat? Allah takhafu, janganlah kalian takut. Janganlah kamu takut. Karena jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu tabiatnya takut akan mati. Maka hamba tersebut ketika dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayatnya, maka dia diberikan kabar gembira, ditenangkan hatinya oleh para malaikat. Allah takhafu, janganlah takut, jangan takut menghadapi kematian, jangan takut menghadapi yang namanya fitnah kubur, dan jangan takut menghadapi yang namanya fitnah di akhirat kelak. Wala tahzanu, dan janganlah bersedih.
Jangan bersedih karena engkau adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Janganlah bersedih meninggalkan dunia dan segala apa yang engkau miliki. Dan janganlah bersedih engkau meninggalkan keluargamu. Karena jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala keluarga orang-orang saleh mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ayah tersebut, hamba tersebut meninggalkan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarganya. Kemudian jamaah melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat mengabarkan lagi kabar gembira yang ditunggu-tunggu oleh semua manusia. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira, berilah kabar gembira kepada hamba tersebut, karena mereka atau karena dia senantiasa taat kepadaku, yaitu kabar gembira berupa syurga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kaum muslimin jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di zaman sekarang ini untuk kita senantiasa tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mudah jemaah melakukan. Tidaklah mudah jemaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak fitnah, begitu banyak ujian-ujian yang bisa memalingkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dunia ini terbuka lebar, dan itu yang Nabi SAW takutkan kepada umatnya. Ketika dibukakan dunia ini selebar-lebarnya, maka semuanya akan berlomba-lomba mengejar dunia tersebut, akhirnya meninggalkan akhirat, tempat kembalinya di setelah kematiannya. Kaum muslimin jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh tuntunan para ulama. Kita butuh tuntunan para orang-orang saleh, bagaimana kita bisa ini tetap istiqamah, tetap melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Yang pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita lakukan adalah yaitu senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini adalah raja, dia akan menggerakkan tubuh kita. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan ada seseorang yang sorenya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, paginya sudah kafir waliyadzubillah. Di pagi hari dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di sore harinya sudah kafir waliyadzubillah. Maka hati ini kita tidak tahu Allah yang memegang atau menggenggam hati kita, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani adam kullaha baina isba'in min asabi'ir rahman. Sungguhnya hati-hati manusia itu seluruhnya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala kaqalbin wahid, seperti satu hati saja. Seluruh hati manusia itu seperti satu hati yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, yusarrifuhu haitsu yasha. Allah Subhanahu wa taala berkehendak mampu membalikkan hati-hati manusia. Maka mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita dalam Al-Qur'an di surah Al-Imran di ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Rabb, wahai Tuhanku, janganlah Engkau palingkan hatiku setelah ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepadaku. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu yang dari sisimu, sungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa, Allahumma ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sarrif qulubana ala ta'atika, palingkanlah, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu. Kemudian jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah yang bisa membantu kita istiqamah, konsisten, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mari kita senantiasa melakukan kebaikan meskipun kebaikan tersebut kecil. Meskipun amalan tersebut kecil, contohnya ketika kita cuma mampu membaca Al-Quran, satu lembar dalam sehari, maka rutinkan itu. Rutinkan, jangan meninggalkan Al-Quran, sekalipun satu lembar kita baca dalam sehari. Karena ibadah, amalan yang rutin walaupun kecil sedikit, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-a'malu ahabbul a'mal ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang rutin, continue. Walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit. Kita bisa berinfak, bersedekah 1000 satu hari, maka lakukan itu. Walaupun 1000, walaupun kecil, tetapi kita tetap istiqamah, konsisten terus melakukan kebaikan tersebut, maka itulah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membantu kita untuk tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah mari kita senantiasa bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita dalam ibadah, mengingatkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita tentang akhirat, dan tinggalkanlah teman-teman yang buruk. Jauhilah teman-teman yang buruk, jauhilah teman-teman yang senantiasa mengingatkan terus dunia dan dunia, karena kita akan meninggalkan dunia ini. Bertemanlah dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita akhirat, karena kita jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung dengan siapa kita berteman. Kita ini tergantung dengan siapa kita berteman. Ketika kita berteman dengan orang saleh, kita akan jadi orang saleh. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang buruk, maka kita akan buruk juga. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan siapa dia berteman, agama temannya, tergantung agama teman, tergantung akhlak temannya. Falyanzur man yukhaliluhu. Maka hendaknya lah dia melihat dengan siapa berteman. Kemudian jemaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terakhir adalah yang bisa membantu kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, yaitu mari kita senantiasa mengisi waktu-waktu kita dalam hal-hal yang bermanfaat, dalam kebaikan. Tinggalkan hal yang sia-sia, tinggalkan perbuatan sia-sia, tinggalkan permainan-permainan yang sia-sia yang tidak mendatangkan keuntungan untuk akhirat kita. Karena jamaah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya keislaman seseorang yaitu ketika dia meninggalkan perbuatan atau tingkah laku atau hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Jadi ketika seseorang telah melakukan perbuatan yang sia-sia, maka pada saat itu dia telah atau Islamnya tidak baik. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengisi waktu-waktu kita. Apatah lagi kita ini yang sudah berumur, mari habiskan waktu kita dalam ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak lama lagi atau sebentar lagi kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tahdidan وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Kaum muslimin, jamaah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah bekal yang sebaik-baiknya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah karena sungguhnya sebaik-baik bekal untuk meninggalkan dunia ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak salawat di hari yang mulia ini. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya di atas langit senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.